Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi MC mantun sih, mau mantun juga nih. Makan kue talam sama opak. Makannya di Poris Gaga. Raja Aman. Namanya juga pantun. Kalau jawab salamnya pada kompak, insya Allah yang laki-laki dapat janda. Janda ke surga maunya ini. Kalau jawab salamnya pada kompak, insya Allah semuanya masuk surga. Tetap dapat janda. Surga mah ada janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdoh. Amma ba'du, yang saya hormati Sahibul Bait sekaligus ketua alumni SMP berapa nih? SMP Negeri 1 Ciledug, yang mulia Bapak Riman Hermansyah, para alumni SMP Negeri 1 angkatan tahun 1984, dan alhamdulillah semuanya pada sehat walafiat, panjang umur, enggak kena Covid kemarin, enggak kena ya? Tapi masih hidup nggak apa-apa. Yang lain udah pada pulang ke alam sutra. Ini semua adalah karunia Allah yang teramat sangat besar. Kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah, dikasih umur panjang, badan sehat, rezeki banyak, punya waktu yang luas sehingga bisa mendatangi acara reuni silaturahmi seluruh mantan siswa siswi SMP Negeri 1 Ciledug. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk meraih umur panjang, rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahabat saya, guru saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Nurani, yang menjadi wasilah saya hadir di tengah bapak-bapak, ibu-ibu pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, beserta para bapak-bapak haji, para asatiz wal asatizah. Ini saya sebut semuanya, yang laki-laki ustadz ya, yang perempuan ustazah. Amin apa? Kenapa saya katakan yang laki-laki ustaz, yang perempuan ustazah? Karena semua kita ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memperbaiki diri kita masing-masing sebagai suami, dan juga sebagai istri juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki diri masing-masing. Karena sesudah kehidupan alam dunia, kita bakal pulang ke alam sutra. Ke alam sutra dulu, baru ke alam barzah. Apa itu yang disebut alam sutra? Alam kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau bapak-bapak zikir terus hati tenang, hati nyaman, itu kita masuk alam sutra namanya. Artinya alam kelembutan, alam kebahagiaan, alam ketenangan. Sudah dapat belum itu semua? Udah dapat belum? Harus didapat dengan melalui zikir. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah hai hambaku, hatimu ingin tentram, hatimu ingin bahagia, kamu ingin nyaman hidup di alam dunia, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu. Salah satunya dalam rangka mengingat Allah, reunian hari ini bukan ada di puncak ya, tapi adanya di rumah Bapak Hermansyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para asatiz wal asatizah, alumni SMP Negeri 1 Ciledug yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin ngasih dua hal sebagai syarat agar bagaimana hidup ini berkah. Rezeki yang turun dari langit membawa berkah, rezeki yang keluar dari bumi, yang datang dari utara, timur, barat dan selatan membawa berkah, dan kita semua hidup selamat dunia akhirat. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Tapi ini dua hal ini berat Pak. Biar berat juga ya. Yang penting menghasilkan kebahagiaan. Benar nggak?
Seperti halnya bapak-bapak datang dari rumah kemari, ibu-ibu semua, kalau ngikutin segan ya. Ya, tapi karena ingin bertemu dengan sahabat-sahabat lama dalam rangka menjalin silaturahim. Ini ngomong-ngomong kagak ada yang muda ya, tua-tua bener ini. Oh, kira udah 5 lebih. Tahun 84 sih ya. Kira-kira udah berapa tahun kemarin ini? 5 lebih. Masya Allah, subhanallah. Masih sehat Pak Ustaz. Aduh, saya salah ngomong itu ya. Biarin, kelihatannya kagak muda, yang penting saya lah, daripada umur 30 keropos. Bener nggak? Lah mendingan ini, bener nggak? Ini mah disuruh jalan dari sini ke Lampung masih kuat ya Bu ya. Musibah banyak terjadi kemarin-kemarin, bahkan sampai hari ini. Menurut Badan Meteorologi, cuaca hari-hari ini bahkan sampai nanti akhir Desember, sampai memasuki tahun baru, kita senantiasa disuruh waspada. Gempa bumi, tanah bergerak di Cianjur. Itu Cianjur kayaknya langganan musibah Bapak Ibu sekalian. Saya kagak tahu orang sono kerjanya ngapain baik itu. Musibah berturut-turut datang menghajar Cianjur. Gempa yang kemarin belum beres, terus tanah bergerak, belum lagi kemarin banjir. Terus lagi Sukabumi 14 kecamatan, Masya Allah, janda kerendam, duda kanyut. Loh, orang-orang air nyampe ke rumah bagaimana? Janda kerenjam, duda kanyut, Masya Allah. Semuanya habis, sirna ke bawah air. Mobil baru lunas doang habis. Mobil yang baru mulain DP, nggak apa-apa itu mah. Subhanallah, semuanya ke bawah. Sertifikat rumah ke bawah, cincin emas, gelang boleh ngumpulin ke bawah, kanyut semuanya. Kira-kira sedih nggak Bu? Menderita nggak tuh? Orang-orang yang imannya lemah akan putus asa dia. Tadi mendingan gue mati sekalian, kata dia begitu. Karena harta benda yang begitu dia sayang-sayang semuanya habis di bawah air. Ini barangkali kutukan Nabi Nuh alaihis. Bener, ini kan banjir bah. Itu kemarin ponakannya itu. Kan kalau banjir bah biangnya mah zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, seluruh dunia karam Pak. Masya Allah, air sampai ke gunung. Gunung apa yang paling tinggi itu? Gunung apa Pak? Gunung Perawan Pak. Yang dijambaknya susah, ayang-ayangan mulu. Sampai gunung kelelep sama air bah yang datang pada zaman Nabi Nuh alaihis. Tahan napas Bu. Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi Nuh sebabnya banjir bah terjadi, kenapa? Karena orang-orangnya disuruh iman kepada Allah, mereka tidak mau beriman. Disuruh takut kepada Allah, takwa kepada Allah, juga menolak akan ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan seperti Nabi Muhammad. Nabi Nuh sabarnya rada-rada kurang. Kenapa demikian? Secara sisi manusia, Nabi Nuh Bapak Ibu sekalian berdakwah kurang lebih 950 tahun. 50 tahun cuma dapat pengikut 50 orang, berarti setahun satu. Itu pun permintaannya macam-macam. Diajak sholat ntar dulu, diajak ngaji alasannya banyak. Maunya apa mereka? Melakukan hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu. Sehingga Nabi Nuh kurang sabar. Lalu Nabi Nuh berdoa. Beberapa bulan kemudian datang banjir bah, diiringi dengan gempa bumi, tsunami. Kemudian air datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Terjadilah tsunami besar di zaman Nabi Nuh alaihis. Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh menolak ajaran bapaknya, naik ke atas gunung, disambar sama air, mati dua-duanya. Ini terjadi di zaman Nabi Nuh. Di zaman hari ini ketika ada banjir tsunami, itu katanya kutukan Nabi Nuh alaihis. Bagi siapa? Bagi umatnya Nabi Muhammad yang melalaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ini mah bagus semua, ini mah amin. Ini mah umatnya Nabi Muhammad yang dapat hidayah. Ini mah kelompok umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mah kelompok yang nanti bakal dapat naungan arasnya Allah subhanahu. Salah satun
fi zillil arsy yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok Bapak Ibu sekalian, orang yang nanti di akhirat bakal dapat naungan arasy-Nya Allah, di mana tidak ada lagi naungan selain daripada naungan arasy-Nya Allah. Siapa orang itu? Kelompok yang pertama, siapa mereka? Wasilur rahim, orang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Kita reuni. Re kan artinya kembali Ibu ya. Uni kebersamaan. Jadi kebersamaan yang dibangun sejak 50 tahun yang lalu sekarang dimulai. Yang ditanya apa? Sehat Ibu ya. Lu pada sehat gitu. Sehat mah sehat, kantongnya sakit. Biarin, yang penting badannya. Daripada duit miliaran tapi kita lagi di rongsen. Setiap hari di rongsen. Terus setiap hari ini tangan isinya kabel mulu, kabel mau. Ya orang bertahun-tahun sakit stroke kagak bisa ngapa-ngapain, tapi duitnya banyak, mau nggak? Nggak mau. Mendingan badan sehat, duit banyak. Bener bener. Badan sehat, duit banyak, bini 4 cakep semua, nurut sama kita semua. Akur kagak Pak? Akur kagak nih? Cocok. Saya kesono ngomongin. Daripada punya bini 1 nyeksa. Ya, awak gemuk, perut kayak kuburan Cina. Ada 7 bakul 3 loak. Apa yang mau diharap? Betul-betul. Bukan perempuan sini, no perempuan jauh. Ini mah Masya Allah. Dulunya mencakep, dulunya ini, dulunya. Sekarang masih ada bekas-bekasnya ini. Alhamdulillahi Rabbil. Ternyata watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putar waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pas ibu ngaca udah tua gue rupanya ya. Bapak-bapak rambutnya hitam disemir lagi, rontok lagi semiran, disemir lagi, ubah nongol lagi. Biarin Pak, nggak apa-apa. Orang pengen tampil beda, boleh apa enggak? Boleh. Alhamdulillah. Yang penting saya sehat. Tadi saya bilang ada 2 hal yang supaya kita hidup ini enggak kena musibah. Pengen kan hidup selamat Bu? Pengen ya? Enggak kena musibah, dapatnya bahagia. Amin. Amin. Musibah walaupun sekecil apapun, sakit gigi enak apa enggak? Itu Maggie Jet ngapa mati? Gara-gara sakit gigi. Gara-gara sakit gigi. Sekecil apapun musibah kagak enak, tapi nikmah walaupun kecil kata kita. Misalnya kita habis makan nih, seru banget, terus sendawa. Kalau kata orang Blosono atob namanya. Enak kagak tuh? Habis makan apa yang kita ucapin? Alhamdulillah. Pengen atob kagak jadi-jadi, kesel apa kagak? Kesel, bisa keselak itu, bisa masuk ke rumah sakit gara-gara atob atau sendawa. Itu nikmat yang kata kita paling kecil, tapi itu nikmat yang terbesar, yang nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Coba-coba kita makan biar seru banget, kagak bisa atob, sesak napas, bener nggak? Apalagi jantungnya udah pakai ring, waduh, kalau ringnya copot, is dead. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ada 2 hal yang tadi saya bilang. Agar bagaimana Allah sayang sama kita, sayang sama istri kita, sayang sama suaminya ibu-ibu, sayang kepada anak-anak kita. Allah jaga rumah tangga kita, Allah jaga pekerjaan kita, karir kita, jabatan kita, pekerjaan kita. Kita hidup selamat bahagia dunia sampai masuk ke alam kubur, sampai bangkit nanti di yaumil mahsyar, mendapatkan rahmat Allah, ridhonya Allah, dan tempat abadi kita yang terakhir adalah surganya. Mau apa enggak? Dua syaratnya dua. Di mana Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu sama kita, udah lama ngasih taunya mah, cuman kita ada yang dengar, ada yang kagak. Ada yang dengar tapi ada yang belaga-laga budak. Ini mudah-mudahan dengar semua nih ya. Dengar semua nih ya. Ya orang ini mah bagus sih. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya penduduk di satu negeri Indonesia semuanya orang Islamnya beriman, orang Islamnya
Kebanyakan Islamnya cuma KTP doang, tapi kagak Emang ada ketahuan Pak Ustadz kalau orang Islam kagak beriman? Lah ketahuan. Cirinya orang Islam yang beriman ketika hari Jumat buru-buru pergi ke masjid. Ngapain? Bukan nyolong kotak amal. Sholat kerja lagi repot, kendaraan lagi macet di jalan, dia persiapkan dirinya untuk sampai ke masjid walaupun hanya dapat rakaat yang terakhir. Itu namanya ciri orang yang punya iman. Ketika dia mendengarkan panggilan azan, hayya 'alas shalah, terucap dari lisannya alhamdulillah, bukan nyautin udah ajan lagi baik, barusan gue naruh pantat doang, kata dia begitu. Ya umpamanya itu ciri orang yang beriman. Mana lagi ciri orang yang beriman? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, para alumni SMP Negeri 1 Cildug, dengan menjalin silaturahim, ini cirinya orang Tadi diawali dengan zikir Buya. Ya Buya, kirim doa buat teman-teman yang udah pada kagak. Bukan berarti kagak datang, udah meninggal. Yang udah meninggal banyak kali ya. Ya udah 50 tahun. Apalagi Covid kayak kemarin tuh Buya. Masalah itu Covid kayak kemarin, orang kayak jambu jatuh ya. Itu seminggu mati bisa 15 orang itu. Padahal bukan kena Covid, asam lambung angot sama ampek angot. Ampek asam lambung itu kan dinapas adanya. Ditakut-takutin sama orang, jangan-jangan lu Covid. Ditelepon lurah, udah karantina, lah tambah takut. Bener nggak? Lah bukan malah waras, mati. Orang dipikirin baik. Makanya Bu, nanti kalau ada penyakit kayak gitu lawan Bu. Itu penyakit setan itu Bu. Jahat banget. Job ceramah saya hilang. Kagak ada yang ngundang, orang takut sama kiai. Takut kiai bawa Covid, kurang ajar. Sholat jaga jarak, astagfirullahal. Datang tim Covid dari kecamatan, bukan menyumbang, menyemprot. Musola disemprot, masya Allah, rumah disemprot. Kita sama bini curiga, takut-takut bini bawa Covid. Tapi anehnya zaman Covid banyak yang bunting itu. Masya Allah. Itu penyakit. Saya mah yakin itu penyakit bukan buatan Allah, bukan dari Allah. Emang kejahatan manusia itu penyakit apa begitu? Lah kita gagang pintu kita takut ya. Lah benar Bu. Minum sama gelas di rumah kita takut. Lah bisa mati itu lama-lama orang, lah bener. Masya Allah. Nanti kalau ada kita lawan rame-rame. Kita sholat kagak boleh di masjid, bener gak? Jumat perek. Ustadz, kiai pada nganggur. Undangan udah banyak. Undangan Isra. Asal aja telepon, maaf Pak Ustadz, karena ini peraturan pemerintah, jadi di cancel dulu. Mau mampus lu, kata saya lu. Asal telepon lagi. Belum saya ngomong, saya udah tahu. Lu mau ngomongin salah acara gue ya? Iya Pak Ustadz. Lu jangan telepon gue lagi, setan lu, kata saya lu. Jadwal pada habis Bu. Masya Allah, banyak pemerintah kasihan, dikirimin sembako. Udah begitu dipoto lagi. Buset, Ustadz malunya dipoto. Sudah begitu. Benar-benar. Zaman Covid kemarin. Masya Allah, tabarakallah. Makanya itu musibah juga, kagak enak. Gak enak kan musibah Bu ya? Kagak enak. Yang enak mah hidup bahagia. Tadi yang saya omongin tuh, duit banyak, badan sehat walafiat, bini empat-empatnya nurut. Amin. Itu yang enak mah tuh, ya Bu. Salah nengok ke saya. Itu Masya Allah. Atau paling tidak begini. Ibu punya suami walaupun udah tua misalnya. Kan ada orang yang menikah usia tua lakiannya, perempuannya usia muda. Tapi sayang, gak apa-apa. Tungguin aja, lama-lama sampai mati. Masya Allah. Bu, yang penting ibu pertama iman kudu pada kuat ya. Ya Pak. Iman kudu pada kuat Pak. Iman kudu hebat, sebab itu modal kita satu-satunya. Masya Allah. Kalau kagak punya iman, kita mau jadi apa? Benar gak? Semua agama-agama lain mengajarkan iman, tapi iman mereka keliru. Iman kita lah yang paling benar. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kita diriin sholat kalau kagak bisa berdiri, baru duduk di kursi boleh. Duduk di kursinya kagak ada patah, orang badannya kegemukan. Duduk sambil sila sambil belonjor boleh. Terus sholat belonjor kagak bisa, ya kan, orang awaknya udah
Serba salah udah kagak bisa ngapa-ngapain, blonjor, pala di wetan, kaki di kulon. Udah kagak bisa bergerak, sholat dengan isyarat, udah kagak bisa semua, amil panggil tuh dah, pandiin dah tuh. Habis itu sholatin rame, subhanallah, Allahu akbar. Jadi dengan iman itu modal utama akan menarik datangnya berkahnya Allah Subhanahu. Itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Supaya rezeki yang hujan yang turun yang dari langit, ini kan sekarang musim hujan nih, bawa barokah, amin, bukan bawa musibah. Rezeki yang datang dari penjuru utara, timur, barat, selatan, rezeki yang datang dari bumi, air Pak, tahu air Pak? Kita zaman sekarang air bisa kita jual ya Bu ya, air bisa dijual tuh galon-galon tuh, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang gara-gara jual air bisa punya tanah berhektaran di Bogor kan masih murah tanah sono ya. Banyak gara-gara jual air bisa pergi umroh, alhamdulillah. Itu rezeki yang keluar dari bumi mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, supaya badan kita sehat, hidup berkah, rumah tangga berkah, pekerjaan berkah, anak mantu semua yang pada berumah tangga pada barokah. Syarat yang kedua adalah takwa. Apa Bu? Apa Pak? Takwa. Bapak tahu nggak singkatan takwa Pak? Takut sama bini tua. Emang kudu takut sama yang tua mah ya? Ya Bu ya? Ini bini tua semua kan Bu? Pak? Iya. Maksudnya bini pertama. Salah ngomong lagi. Jadi bini pertama atau bini yang udah tua, bini tua, itu kita kudu takut Pak. Kalau mau kawin lagi jangan sampai dia tahu. Disusul kemana juga. Saya pesen Bu, ya sampai dia kawin lagi. Ya. Tapi roman-romannya di zaman sekarang Pak lebih berani perempuan ketimbang lelaki. Banyak berita di mana-mana kita lihat perempuan nyerahin lanang dicerain. Saya punya temen, dia punya anak, punya iparnya ganteng, gagah perkasa, kerja jadi satpam. Dapat beberapa hari kemudian sakit tuh lakinya. Kenapa sakit? Kaget nerima surat dari pengadilan, dia ditalak sama bininya. Masya Allah. Zaman sekarang tuh Pak. Dapat seminggu kemudian datang ke rumah mamanya. Mak, kita dicerain sama bini kita Mak. Lah kan laki goblok gitu. Saking polos. Ganteng Bu orangnya Bu. Saya tunjukin fotonya, masuk lu ganteng Pak Gini iparnya. Justru ganteng banget nih bocah, ngapa jadi begini? Enggak lama besoknya mati. Kagak tahu tuh bininya udah janji sama RW mau kawin. Masya Allah, kagak tahu RW-nya duda. Tuh zaman sekarang. Tapi berupa ini mah kagak. Amin apa Bu? Amin. Ramadan iya kali. Ini mah soleha semua, amin. Ya Rabbal. Itu perempuan apa gitu Pak kira-kira Pak? Perempuan kagak tahu-tahu dicerain di pengadilan. Kalau udah dapat 3 bulan kagak datang-datang, sangkanya udah berarti jatuh talak itu. Itu zaman sekarang Bu. Kalau zaman dulu kan lanang nyerain wadon ya. Sekarang wadon nyerain Masya Allah zaman sekarang. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang punya laki ngakunya janda Pak. Punya laki ngakunya. Ini mah kagak ini mah. Ini mah solehah semua ini mah. Amin. Kalau ada anak mantu ibu yang begitu, nasihatin. Nasihat. Takutnya musibah datang menimpa dia. Walaupun gunung jauh, laut jauh, musibah secara pribadi. Kalau dikasih sakit sama Allah kagak waras-waras enak. Bener nggak? Sebab segala musibah yang datang beruntun ke rumah kita, datang musibah beruntun kepada kita, itu bukan teguran lagi, sudah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah di zaman sekarang. Makanya saya ikut mengapresiasi reuni SMPN Negeri 1 Ciledug. Memang lagi usianya udah pada senja, acara zikir, alhamdulillahi rabbil. Kurangin Bu, Bapak usia udah 50 ke atas mah jalan-jalan kurangin. Takut mobilnya dong mati di jalanan. Kurangin, udah banyakin kalau kumpul di tempat lain, zikir lagi aja, bener nggak? Sebab 50 kesono kita udah setengah abad itu. Malaikat ntar ngelongok, ntar ngintek, no aki-aki lagi ngapain, no nenek-nenek lagi pada ngapain, no begitu. Diintain mulu malaikat, coba, masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Sudah mendekati
kepada asar. Sudah dekat ke asar, habis asar apa? Gelap aja lantas itu. Masya Allah, jangan sampai datang maghrib kita belum kita belum diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu. Makanya acara kayak begini, datang kita saling bersalam-salaman. Bapak salaman dengan teman sebelum tangannya terlepas, dosa diampuni oleh Allah. Makanya yang lama kalau pegang tangan teman yang lama kadat. Yang lama. Ya Bu ya, ibu salaman sama teman-temannya. Ya, saling berpelukan, itu dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini kayak anak kecil, Pak. Ya, kagak punya dos. Ntar paling di rumah nen gitu, Pak. Sebab kayak anak kecil lagi, dosanya diampuni. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun membawa barokah, amin. Membawa kenikmatan, membawa keberkahan buat diri kita semua. Dan jangan sampai hujan yang turun membawa penyakit ataupun musibah bagi kita. Dan kita doakan seluruh warga masyarakat Indonesia yang hari ini masih dilanda musibah banjir, musibah tanah longsor, musibah kebakaran, musibah-musibah yang lainnya, supaya Allah berikan kekuatan iman dan kesabaran, supaya Allah berikan pertolongan, dan Allah jadikan mereka sadar untuk kembali kepada Allah, agar menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, agar senantiasa pula Allah merahmati kita, memberkahi kita, melindungi kita dengan umur yang panjang dengan niat untuk ibadah, amin. Rezeki yang barokah dengan niat untuk bekal ibadah dan bisa sedekah. Dan mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan kita soleh dan solehah, dan semuanya mendapatkan tempat yang bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil mawliq wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa masyayikhi wa limu'allimina wa liman haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina wal hadirin fi hadzal majlis wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Falli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.